Apa itu cinta? Cinta apa? Cinta itu virus. Cinta itu apa? Cinta adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Kata yang singkat namun maknanya begitu luas. Dengan kata cinta inilah yang seketika, dengar baik-baik, yang seketika dapat mengubah suatu kebahagiaan menjadi sebuah penderitaan. Hah, kenapa kayak gitu? Kenapa cinta itu begitu mengerikan? Bukankah cinta itu mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi, bukan malah mendatangkan malapetaka dan saling menyakiti. Sungguh itu datang daripada cinta yang semu, yang ramai kita kenal dengan apa coba? Betul, pacaran. Pacaran. Ana pernah datang ke sebuah pondok pesantren di Cianjur. Jadi di sana tuh begitu banyak orang-orang yang gila. Jadi ada pengobatan untuk orang-orang yang gila. Ana bertanya kepada salah satu santrinya, "Teh, di sini karena apa sih gara-garanya banyak yang gila?" "Karena diputusin sama pacarnya, Teh. Karena ditinggal nikah sama pacarnya, Teh." Waduh, sakitnya tuh di sini. Iya, sampai sampai depresi, sampai stres, sampai menjadi gila. Gara-gara pacaran. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara pacaran. Itulah yang dinamakan dengan cinta semu. Lalu cinta yang seperti apa sebenarnya yang harus kita tempuh? Apakah cintanya seperti Romeo dan Juliet? Apakah seperti Rama dan Sinta? Apakah seperti Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah? Atau seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Khadijah? Yang pasti. Next. Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang-orang beriman ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia tuh memprioritaskan Allah. Dalam hati kecil sama aku teh pengen disayang-sayang sama cowok misalnya. Aku teh pengen disayang-sayang sama cewek. Iya, normal kita kayak gitu kan, betul. Kita teh pengen merasakan disayang, pengen dapat perhatian dari lawan jenis, pengen merasakan hal itu. Dalam hati kecil kita tuh kayak gitu. Hawa nafsunya pengen pacaran, hawa nafsunya pengen mendapatkan cinta dari lawan jenis. Hawa nafsu kita tuh kayak gitu. Tapi kita berpikir, Allah gak akan ridho kalau aku pacaran. Nah, ini cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah cinta kepada Allah. Jadi dia memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Pada hawa nafsunya teh pengen pacaran teh ya. Hawa nafsunya pengen bobogohan gitu ya. Pengen punya pacar, pengen disayang-sayang, pengen diperhatiin. Itu hawa nafsu kita. Tapi kita berpikir, kita lebih memprioritaskan Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah ini adalah cinta yang semu. Ada sebuah kisahnya. Apakah Al-Fakirah juga pernah pacaran? Pernah. Jadi waktu itu anak tuh lagi mondok, sama seperti antum semua. Waktu itu anak mondok di pondok pesantren Syamsul Ulum. Ketika di pondok pesantren, anak kan gak tahu ya bahwa pacaran itu diharamkan. Ya kalau kita mau nikah berarti kita harus punya pacar gitu ya. Anak tuh cinta banget sama si Fulan. Sayang banget sama si Fulan. Panggil aja dia namanya Fulan ya. Pokoknya saking cinta dan sayangnya sama si Fulan. Kayaknya mustahil banget buat mutusin si Fulan. Saking kubogoh, saking ku cintanya sama si Fulan. Mustahil rasanya kalau buat mutusin si Fulan. Saking cintanya sama si Fulan. Suatu ketika, setiap anak majelis dengan para guru dan kiai, para ustazah dan kiai, selalu ada saja taufik dan hidayah dari Allah supaya anak ini jauh daripada pacar atau zina itu. Yang pertama adalah almarhum Pak Kiai Hasanuddin. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Amin. Apa kata beliau? Pacaran adalah maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yudhirul as.
Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya Allah, aku harus bagaimana? Sedangkan aku cinta kepada si fulan. Kayaknya aku mustahil buat mutusin si fulan ya Allah. Belum diputusin. Padahal udah tahu. Udah tahu kata PK Hasanuddin bahwa pacaran itu adalah maksiat. Belum diputusin. Kedua kalinya dari pakai Damanhuri. Senada, sama perkataannya. Kata beliau, pacaran adalah maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdal as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Teguh lagi dalam hati, ya Allah ini udah 2 guru bilang kayak gini tapi aku masih cinta sama si fulan, aku harus bagaimana ya Allah? Belum diputusin. Padahal udah 2 guru ya bilang kayak gitu ya. Belum nurut sama guru nih. Ketiga kalinya dari Ustazah Neni Fauzia. Semoga Allah meridhai beliau. Amin ya Rabb. Beliau berkata, jika ada santri yang berpacaran di pondok pesantren ini, maka ilmunya tidak akan berkah. Seorang penghafal Al-Quran, tapi dia berpacaran sungguh fasik, kata beliau. Dia adalah perusak. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ini udah 3 guru yang bilang, tapi aku juga belum mau putusin si fulan ya. Belum diputusin. Keempat kalinya dari Ustazah Ain. Jadi pada saat itu Ustazah Ain menyampaikan sebuah kalam hikmah Imam Asy-Syafi'i. Qala Imam Asy-Syafi'i, sakautu ila waqi'in su'ahibbi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa akhbarani bi anna ilman nurun wa nurullahi la yuhdal as. Wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya hafalanku. Masya Allah. Eta Imam Asy-Syafi'i yang Masya Allah, beliau hafal Quran pada usia berapa tahun? 7 tahun. Tapi beliau masih bertanya kayak gitu, wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya hafalanku. Maka gurunya menjawab, jauhilah segala perbuatan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdal as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya Allah. Sampai bilang kayak gini sama Allah. Dan gak ada yang bisa menghapus rasa cinta palsu ini kecuali Allah. Sampai dia bilang kayak gini, ya Allah, aku cinta kepadamu. Tapi aku juga cinta kepada si fulan. Aku mohon padamu ya Allah, hapuskan cinta yang bodoh ini. Hapuskan cinta yang palsu ini. Aku mohon ya Allah, sungguh hanya Engkau yang dapat menghapusnya. Sambil nangis-nangis, sambil kejar-kejar gitu ya. Karena bingung harus kayak gimana. Sedangkan hanya Allah yang punya hati ini ya. Minta pertolongan sama Allah supaya dihapuskan rasa cinta tersebut. Sampai nangis-nangis, ya Allah harus gimana ini teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena anak sungguh-sungguh ingin menghapuskan rasa cinta yang palsu itu. Allah hapuskan. 2 hari kemudian anak pun datang ke warnet. Karena waktu itu kan gak boleh bawa handphone ya. Di sini juga santriwati gak boleh bawa handphone. Kan santri dan santriwati gak boleh ya. Anak datang ke warnet. Anak chat beliau lewat inbox Facebook. Dengar kata-katanya. Assalamualaikum akhi. Ana ingin menyampaikan tentang hubungan kita. Akhi, ketahuilah bahwa hubungan kita adalah hubungan yang tidak Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Wahai akhi, jika kita memang berjodoh, sejauh apapun harus melewati samudra, atau harus melewati tingginya gunung yang menjulang, pasti akan Allah dekatkan. Tapi kalau kita tidak berjodoh, sedekat apapun kita, pasti akan Allah jauhkan. Akhi, ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang rasanya ya Allah, gening kieu rasa cinta kepada Allah. Abadi yang maha luar biasa menenteramkan hati kita. Ida boro-boro pas waktu punya pacar maka ingat si pulan, ringrang gitu, khawatir selalu, karingrang wae gitu ya. Ingat wae kasih pulan lagi, atau kesimpulanah lagi. Jadi ingat terus sama pulan, saking kurindu wae kesimpulan, masya Allah. Tapi alhamdulillah ternyata cinta kepada Allah itu menenteramkan jiwa kita.
Itu tentang cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang-orang yang beriman itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam hawa nafsu kita, dalam hati kecil kita, kita pengen dapat perhatian dari lawan jenis. Tapi kita berpikir Allah gak akan ridho kalau kita melakukan hal tersebut. Cintailah, kalau misalnya kita mau menikah itu kayak gimana? Cintailah dia yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu akan membawamu dalam ketaatan, bukan pada kemaksiatan. Jadi pas waktu kita mau nikah teh, aku harus pilih pasangan teh yang kayak gimana? Yang pertama adalah yang bagus agamanya. Harus pilih bagus agamanya. Boleh nggak kalau misalnya pengen punya pasangan yang kaya raya? Boleh. Boleh gak yang tampan? Boleh. Tapi jangan sampai punya pasangan tampan iya, kaya raya iya, nasabnya juga bagus, tapi agamanya jelek. Jangan pilih. Kalau misalnya kita pengen yang cantik juga gak apa-apa. Tapi yang paling utamanya adalah yang paling bagus agamanya. Next. Kenapa sih berpacaran itu gak boleh? Kenapa aku pengen punya pacar tuh emang gak boleh ya Ustazah ya? Iya gak boleh. Itu perintah Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina. Karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Jadi berpacaran itu adalah mendekati zina. Loh kenapa disebut mendekati zina? Karena yang namanya zina itu bukan hanya berhubungan intim di luar pernikahan. Tetapi seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Zina mata, zina telinga, zina pikiran, zina hati, zina kemaluan, zina kaki, dan seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lah zina mata emang kayak gimana? Zina mata teh misalkan kayak gini. Ya Allah mau dikasih. Kosli minho eta mah ya. Bisa kayak gitu. Eta mah diteluk-teluk gitu ya. Yang mau dikasih bisa atau iya Allah mau cantik sih teteh eta teh. Masya Allah ditiluk-tiluk sehingga aya dulagan dalam hati itu. Ada berdebaran dia di dalam hatinya duk gitu. Ada rasa cinta. Nah itu yang harus kita jaga. Berarti kita harus menjaga pandangan kita. Siapa yang telah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan? Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman yaguddu mereka menundukkan min absarihim dari pandangan mereka. Menjaga pandangan tuh kayak gini. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita tidak bisa, maksudnya kalau lihat ikhwan langsung kita ada getaran hati atau ada syahwat, maka wajib kita menundukkan pandangan. Kalau misalnya kita ngobrol seperti biasa, mungkin nanti kuliah bakal banyak komunikasi dengan ikhwan ya. Bakal bikin kelompok belajar bareng-bareng dengan ikhwan. Kalau misalnya kayak gitu kita nggak ada perasaan apa-apa ya dong nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada syahwat itu yang tidak diperbolehkan.